Makin panas, Said Didu melawan, tidak takut dan tak mau minta maaf. Ini pembelaan Rocky Gerung dan Babe Haikal. Batas waktu ancaman Luhut 2 kali 24 jam sudah berakhir. Said Didu tidak gentar. Dia menegaskan akan menghadapi apapun konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan. Bapak saya seorang perintis kemerdekaan yang sudah pertaruhkan nyawanya untuk NKRI. Babe Haikal, mohon banget berhenti jadi pejabat kalau nggak mau dikritik. Apa kata Rocky Gerung? Sebelumnya, ancaman waktu 2 kali 24 jam yang diberikan Luhut telah berakhir. Kepada rekan-rekannya, sesama aktivis Said Didu menegaskan dirinya tidak takut dilaporkan polisi oleh Luhut Panjaitan. Pria yang selalu meneriakkan slogan manusia merdeka, menegaskan bahwa kehadirannya saat ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan membuka tabir kebohongan para penguasa. MSD Muhammad Said Didu hanyalah suluh kecil untuk menegakkan kebenaran dan membuka kebohongan. Saatnya menyalahkan suluh kebenaran di seluruh Nusantara, ujarnya kepada rekan-rekan aktivis sesaat lalu Minggu ini. Alih-alih menanggapi permintaan Luhut, Said Didu kini malah menggelar aksi sosial sebagaimana biasanya. Dia memesan banyak driver ojek online untuk mengantar bunga ke taman-taman. Tujuannya agar para pekerja informal yang kini terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ekonomi bisa mendapatkan pekerjaan. Kirim bunga anggrek ke taman-taman agar ojol dapat pekerjaan, ujarnya dalam akun Twitter pribadinya. Sembari mengunggah foto sedang bersama para driver ojol. Di sisi lain, gara-gara Said Didu mau dipenjarakan, Babe Haikal Hasan mohon Luhut berhenti jadi pejabat. Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal menyindir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berhenti jadi pejabat jika tak rela dikritik. Pasalnya, gara-gara dikritik Said Didu lewat channel YouTube-nya, Luhut melalui juru bicaranya meminta Said Didu meminta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam. Mohon banget berhenti jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Negara kita bukan kerajaan atau monarki absolut, tapi demokrasi Pancasila, kata Haikal Hasan melalui akun Twitternya Minggu ini. Haikal bahkan mengatakan jika sikap itu yang diambil Menko Luhut atas kritikan yang ditujukan kepadanya, itu hanya akan mempercepat kejatuhan sang menteri itu. Kalau Anda marah dan tersinggung saat dikritik, selain menandakan tidak dewasa dalam demokrasi, percayalah, ini mempercepat jatuhmu, ujarnya. Sebelumnya, Jody Mahardi lewat keterangan tertulisnya menanggapi ucapan Said Didu yang diunggah ke channel YouTube bertajuk MSD. Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang. Ini kata Rocky Gerung. Rocky Gerung angkat bicara soal polemik yang terjadi antara Said Didu dan Luhut Binsar Panjaitan. Dilansir Kompas.com, baru-baru ini melalui juru bicaranya Jody Mahardi akan menuntut Said Didu jika tidak minta maaf. Rocky Gerung sendiri mengaku kurang yakin jika LBP akan serius menanggapi pernyataan Said Didu. Menurut bintang ILC TV One, ia kurang percaya jika LBP punya waktu untuk mengikuti channel YouTube Said Didu. Kan beliau sibuk untuk koordinasi kebijakan, memastikan bahwa investasi tidak boleh menurun, ujar Rocky Gerung dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official Minggu ini. Rocky Gerung menduga jika ada orang yang iseng membisikkan sesuatu kepada juru bicaranya, sehingga juru bicara LBP punya ide untuk menegur dan meminta maaf. Mungkin sekali ada yang iseng bisikin sesuatu ke juru bicaranya. Juru bicaranya tiba-tiba punya ide untuk menegur dan minta maaf. Saya kurang yakin LBP punya intensi yang begitu jauh untuk memperkarakan Said Didu, karena Said Didu memberikan kritik yang biasa sekali kepada pejabat, bukan kepada individu, ucap Rocky Gerung. Rocky menambahkan, kemungkinan juru bicara Menko Luhut memakai diskresi yang berlebihan
sebagai juru bicara dan menilai juru bicara Menko Luhut salah bicara. Mungkin jubir LBP ini salah bicara. Juru bicara memancing psikologi publik yang sudah lama mengendap lama, tutur Rocky. Rocky kemudian memberikan contoh tentang beredarnya meme LBP di media sosial. Namun, LBP tidak memberikan reaksi apa-apa, alias tenang-tenang saja. Menurut Rocky, kemampuan kekuasaan untuk merawat apa yang disebutkan akal sehat menghadapi kritik belum selesai. Rocky Gerung pun memprediksi jika dalam waktu dekat Menko Luhut akan mengadakan konferensi pers dan santai dalam menanggapi kasus ini. Saya rasa sebentar lagi Pak Luhut akan konferensi pers dan bilang, ya sudahlah, itu biasa, tak ku peduli, ujar Rocky. Dalam situasi kritis seperti ini, sangat lumrah jika terjadi debat-mendebat, kritik-mengkritik. Dia juga sudah lama jadi pejabat publik. Konsekuensi dari pejabat adalah dikritik. Sebelumnya, Ruhut Sitompul mengharap Said Didu diborgol seperti penjahat. Pengacara senior Ruhut Sitompul mendukung langkah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan melaporkan mantan sekretaris BUMN Said Didu ke polisi. Ruhut berharap Said Didu segera diproses polisi dan diborgol seperti penjahat. Ruhut mengunggah foto lawas Luhut Binsar Panjaitan yang berpakaian loreng dengan tulisan Real Fighter. Ruhut juga memposting foto Said Didu dengan seorang wanita dengan tulisan Real Fucek. Mantap, keren. Keren banget Pak LBP. Semoga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum, seperti gambar SD. Di sebelah cepat diproses dan diborgol seperti penjahat-penjahat penyebar fitnah lainnya. Biar yang lainnya kapok, merdeka. Tweet Ruhut di akun Twitternya Sabtu kemarin. Ruhut menilai pernyataan Said Didu sangatlah tendensius. Karena itu, ia menuntut permintaan maaf dari Said Didu. Jadi mengapa Said Didu tidak mau minta maaf? Dulu, Said Didu tolak tawaran gaji 300 juta per bulan. Apalagi, permintaan Luhut mustahil dipenuhi. Menurutnya, dalam darah Said Didu mengalir darah orang Bugis yang pantang mundur dalam setiap apa yang diperbuat. Terlebih lagi, Said Didu telah mendeklarasikan dirinya sebagai manusia merdeka. Bahkan sambungnya, Said Didu tegas pernah menolak uang ratusan juta rupiah untuk diam oleh sang menteri. Tadi malam, manusia merdeka ini cerita, rela kehilangan penghasilan 300 juta lebih sebulan, tapi disuruh diam sama menteri BUMN. Tutupnya sembari mengunggah foto bersama Said Didu. Di lain sisi, ternyata Said Didu buang 200 juta sebulan buat kritik Jokowi. Mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengaku melepaskan pendapatan 200 juta rupiah sebulan agar bisa mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo. Said lantas membeberkan 3 alasan utama sehingga dia terus-menerus mengkritik Jokowi. Pertama, untuk mengingatkan janji-janji Jokowi yang dianggapnya sangat tidak konsisten. Kalau diurut, itu banyak sekali. Kedua, mengingatkan kalau Jokowi mengambil kebijakan yang membahayakan bangsa dan negara. Ketiga, mengkritik Jokowi kalau mengambil kebijakan yang mengabaikan keadilan. Ketiga alasan itu diungkap Said Didu saat diwawancarai oleh ahli hukum tata negara, Refli Harun. Refli Harun kemudian mengulik bagaimana Said Didu memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diberhentikan dari jabatan sekretaris BUMN, mundur dari PNS Eselon 1, dan tidak lagi menjabat komisaris di perusahaan BUMN. Jadi, bagaimana dapur bisa ngebul kalau tidak ada pekerjaan sekarang ini? Tanya Refli Harun dalam video yang dikutip pojok1.id dari channel YouTube Refli Harun minggu ini. Said Didu lantas membeberkan alasannya melepaskan semua jabatannya hingga pendapatannya hilang 200 juta lebih per bulan. Sebelum saya meninggalkan ini semua, saya sholat maghrib sama istri dan anak saya. Saya menyatakan, saya ingin mengambil keputusan yang sangat keras.
saya ingin mundur dari semua jabatan untuk menjadi manusia merdeka. Dan kita kehilangan pendapatan kira-kira di atas 200 juta per bulan. Saat itu, kata Said Didu, istri dan anaknya setuju dan mendukung keputusan ini. Kebetulan, anak saya cuma satu. Istri saya bukan seorang perempuan yang hobi belanja. Saya tidak punya hobi yang lain, kecuali main bulu tangkis, jogging, tidak suka main golf. Jadi pengeluaran saya hampir tidak besar. Tambah pria asal Makassar, Sulawesi itu. Said mengaku merintis usaha kecil-kecilan agar bisa bertahan hidup. Ia juga memiliki beberapa usaha kos-kosan di Jakarta dan Jawa Barat. Untuk sekedar hidup, insya Allah cukup. Saya, istri saya, sudah punya kos-kosan, ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Jakarta. Saya berternak sapi, saya memelihara kebun bunga, saya punya sawah di kampung, saya di sini, tambah dia. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?